Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Disney. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, nggak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita I Picked Up an Attribute episode 4. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, memperlihatkan kelompok Asia yang sudah tiba berada di sektenya senior, yaitu Lembah Seribu Musim Gugur. Di situ nampak seorang bapak-bapak yang sangat marah-marah. Dia adalah gurunya senior. Guru tersebut ngamuk-ngamuk karena mengetahui bahwa senior akan pergi meninggalkan sektenya. Dengan begitu, gurunya pun langsung beraing maung kepada Asia karena telah menghasut murid tercintanya, yang bahkan guru tersebut langsung meluncurkan serangannya kepada Asia. Namun sepertinya guru ini memiliki penglihatan yang begitu buruk. Alhasil serangannya meleset jauh dari keberadaan Asia, yang malahan hampir mengenai pelayan di sekte itu. Padahal si Asia ini sudah dalam mode bertahan. Asia yang menyadari itu memutuskan untuk menghampiri dan menunjukkan dirinya kepada guru tersebut. Ya, supaya guru itu tidak salah orang lagi. Terlihat Asia pun berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Tetapi tetap saja, hal itu malah membuat guru itu semakin ingin ngebiandring Asia. Hingga pada akhirnya membuat Asia pun berlari kabur saja, menghindari amukan guru tersebut. Alhasil mereka pun saling main kejar-kejaran. Singkat cerita, setelah terus-terusan berlari dan menghindari serangan guru tersebut, pada akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat. Di situ mereka berdua pun saling mengobrol bersama. Yang dijelaskan ternyata guru tersebut aslinya tidak rabun jauh. Ya, penglihatannya sebenarnya baik-baik aja. Dia sebelumnya memang hanya berpura-pura kalau matanya silver. Guru tersebut melakukan itu bertujuan untuk menggiring Asia menjauh dari kelompok senior. Karena guru itu ingin berbicara empat mata dengan Asia. Di situ Asia pun sebenarnya juga sudah menyadari bahwa guru itu hanya berpura-pura memiliki mata yang buruk. Guru tersebut melakukan itu karena ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Asia karena telah menyelamatkan muridnya dari iblis 100 roh, yaitu si Wuyo. Dan guru tersebut juga mengatakan bahwa sebenarnya guru tersebut juga menginginkan supaya senior keluar dari sektenya. Karena dengan bakat anak itu, dia pasti bisa pergi ke sekte yang lebih baik, menjadi lebih hebat. Lalu Asia pun bertanya, memang sebelumnya bagaimana dia bisa bergabung ke sekte Lembah Seribu Musim Gugur ini? Guru tersebut menjelaskan bahwa ketika aku turun gunung, aku melihat anak laki-laki di pinggir jalan, hampir mokat kelaparan. Aku memberinya beberapa roti, tapi tak kusangka dia mengikutiku sepanjang jalan. Sejak saat itu, ia menyerahkan diri pada Lembah Seribu Musim Gugur. Maka dengan perginya senior dari sekte ini, itu akan bisa membuatnya menjadi lebih hebat lagi. Guru itu menjelaskan bahwa Lembah Seribu Musim Gugur ini sedang dalam kondisi yang lemah, mengalami konflik dengan sekte Xuanwu, yang bahkan saat ini ada kelompok mata-mata dari Xuanwu yang sedang menyamar di dalam sekte Lembah Seribu Musim Gugur ini. Diketahui bahwa sebagian besar orang-orang itu bersembunyi dan dekat dengan guru. Asia yang mendengar itu pun akhirnya berinisiatif untuk membantu dan mengusulkan sebuah ide supaya bisa menemukan mata-mata itu. Tetapi guru itu mengatakan bahwa tidak perlu repot-repot, cepat tinggalkan lembah ini dan bawalah muridnya pergi agar tidak menambah masalah dan tidak mati konyol. Namun si Asia ini masih bersikeras untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Hal itu pun pada akhirnya membuat guru itu ingin mengetes seberapa
seberapa kuat kemampuan Asia ini. Kok ngeyel banget mau ngebantu lembah 1000 musim gugur. Dan mereka berdua pun pada akhirnya saling adu mekanik mengetes kemampuan si Asia. Singkat cerita, di pertarungan awal Asia bisa dengan mudah menjotos guru tersebut hingga membuat guru tersebut pun juga mengakui bahwa Asia ini mempunyai kekuatan fisik yang kuat. Tetapi guru itu pun juga berspekulasi, situasi lembah saat ini sungguh menyedihkan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang kuat datang, yaitu Asia. Hal itu benar-benar sedikit mencurigakan. Dan akhirnya guru itu pun beraksi lagi untuk meluncurkan serangan kekuatan spiritualnya ke arah Asia. Asia yang melihat itu pun langsung ikut-ikutan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu teratai hijau. Seketika jurus guru tersebut langsung terkalahkan. Dengan terjadinya itu, seperti biasa Asia dapat mengambil atribut yang muncul setelah menjotos lawannya. Hal itu pun membuat Asia pun langsung bisa menguasai jurus yang sama persis seperti yang telah guru tersebut luncurkan tadi. Dan tiba-tiba scene pun berganti, kembali memperlihatkan situasi senior yang berada di sektenya. Nampak senior benar-benar khawatir kenapa Asia dan gurunya belum juga kembali. Tetapi si senior ini lebih khawatir kepada gurunya, berharap gurunya tidak diponteng-ponteng oleh Asia. Sementara si Yuni ini masih saja memikirkan tentang makan dan makan. Tak lama setelah itu, senior pun pada akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Asia dan gurunya. Tetapi di halaman depan, si senior ini malah dihadang dan diganggu oleh kelompok murid pembuat onar. Awalnya senior ini tidak ingin meladeni murid-murid berandal itu. Akan tetapi salah satu murid yang bernama Yeyi memprovokasi senior dengan mengatakan bahwa Asia adalah seorang penipu. Senior yang mendengar itu langsung terpancing emosinya dan membuat mereka berdua pun akhirnya saling jotos-jotosan. Sementara si Yuni yang di belakang mondar-mandir memikirkan tempat di mana ia bisa makan. Singkat cerita, di situ si senior pun bisa dikalahkan oleh si Yeyi ini karena dijelaskan bahwa sekarang Yeyi ini sudah berada di tingkat lebih tinggi daripada si senior dan bukan tandingan si senior lagi. Tak lama setelah itu, di saat Yeyi ini berlagak sok jagoan, tiba-tiba si Yuni pun langsung menjotos si Yeyi karena di situ Yuni merasa bahwa tidak ada orang yang mendengarnya, bahwa dia sedang bertanya-tanya mencari tempat di mana ia bisa makan. Di situ Yuni beraing maung di manakah tempat untuk makan. Dan scene pun tiba-tiba langsung berganti, kembali memperlihatkan situasi Asia yang ternyata di situ Asia sudah mengalahkan guru tersebut. Di situ si guru benar-benar kadapat dan tak menyangka bahwa Asia ini kok bisa menguasai jurus andalannya yang bernama jurus pedang hati. Si guru pun bertanya-tanya berapa lama Asia ini mempelajari jurus itu. Asia pun menjawab bahwa aku baru saja menyadarinya dan aku bahkan tidak berlatih pedang. Guru yang mendengar itu pun semakin tak percaya dan menganggap itu adalah omong kosong. Dapat memahami hati pedang tanpa berlatih pedang itu tidak mungkin. Aku saja berlatih sangat lama. Bahkan dari beberapa rekan di lembah 1000 musim gugur hanya sedikit yang menguasainya. Hingga akhirnya si guru pun berspekulasi, apakah kau adalah desas-desus roh suci? Kungfu dan kekuatan spiritual mudah dipahami dan dipelajari. Dan Asia pun menjelaskan dia bukanlah orang itu, tapi dia pasti bisa membantu lembah 1000 musim gugur. Dengan begitu akhirnya si guru mempercayai si Asia ini dan meminta maaf atas tindakan yang gegabahnya tadi. Singkat cerita, Asia pun menjelaskan rencananya untuk menemukan mata-mata yang berada di lembah 1000 musim gugur. Asia mengatakan, dengan kemampuanku hanya perlu berdiskusi dengan murid-murid, kemudian kita dapat mengetahui apakah ada di antara mereka yang menggunakan teknik dari luar lembah 1000 musim gugur. Tentu saja itu bisa menemukan mata-mata. Tanpa berlete-lete lagi, guru yang mendengar itu langsung setuju bahwa itu memang rencana yang sempurna. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Asia yang sudah tiba berada di sekte lembah 1000 musim gugur. Di situ Asia benar-benar kadapat melihat kelakuan Yuni yang sangat membanggongkan, yang ternyata di situ
situ si Yuni benar-benar ngeponteng-ponteng si Yeyi hingga babak belur. Tapi yang lebih membanggakan lagi, Asia di situ malah iri sama si Yeyi yang bahkan Asia ini belum pernah menyentuh kakinya Yuni. Malah keduluan si Yeyi ini. Akhirnya membuat Asia melempar si Yeyi menjauh dari Yuni. Lalu tak lama kemudian di tengah-tengah keributan itu muncul lagi murid yang sok jagoan ngajak Baiwon Asia. Dia bernama Mo Yushu. Asia yang mendengar itu pun males ngeladeni dan memilih pergi saja. Akan tetapi si Yeyi langsung nyeletus lagi. Takut ya, Mo Yushu ini berasal dari sebuah keluarga yang punya banyak harta. Asia yang mendengar itu pun akhirnya kepikiran sesuatu. Latar belakang keluarga yang kaya akan harta dapat atribut harta nih nantinya. Dan Asia pun memutuskan untuk menerima tantangan Mo Yushu ini. Lalu terjadilah pertarungan antara Asia melawan Mo Yushu di halaman tersebut. Terlihat Asia langsung beraksi meluncurkan jotosan andalannya. Begitu juga dengan Mo Yushu yang langsung mengeluarkan jurus pelindungnya serta meluncurkan serangan ke arah Asia. Tetapi sudah bisa kita tebak jurus Asia jauh lebih hebat dibanding Mo Yushu. Hingga akhirnya membuat Mo Yushu ini mencelat menerima serangan Asia. Dengan begitu muncullah atribut dari Mo Yushu yang langsung diambil oleh Asia. Setelah mengambil atribut itu, tanpa sengaja terkuaklah fakta yang membanggakan bahwa ternyata Mo Yushu ini adalah mata-mata dari kerajaan Xuanwu. Asia pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan kerajaan Xuanwu pada lembah ini. Setelah itu tiba-tiba muncullah si guru tadi yang langsung menghentikan perseteruan mereka. Ya, menenangkan keadaan yang kacau itu. Di situ si guru pun langsung menceramahi murid-muridnya yang kampret ini serta menjelaskan bahwa Asia ini adalah tamu terhormatnya. Jadi berperilakulah yang sopan. Dan guru pun membawa Asia pergi dari situ. Sebelum pergi, Asia pun mengatakan kepada murid-murid itu bahwa yang ingin berdebat bisa datang padaku. Dengan tujuan untuk apa kalian datang padaku? Tapi putuskan mau dipukul dari mana. Yeyi yang mendengar itu pun semakin kesal akan kelakuan Asia ini. Sementara di sisi lain ternyata ada seseorang yang berada di sebuah menara sedang memantau semua kekacauan itu. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. See you in the next level. Bye.